Shalom adik-adik, sekolah minggu apa kabar? Wah Kakak Vivi, hari ini cuacanya, bagaimana cuaca hari ini? Kakak Vivi lihat? Ya cuacanya hari ini Cerah. sangat mendukung, ya Iya. cerah sekali. Ya pasti semuanya juga semangat kita ibadah hari ini ya. Semuanya duduk dengan tenang, pakai pakaian yang rapi, yang mungkin ada yang belum mandi, cuci-cuci dulu mukanya, oke? Supaya semuanya boleh segar juga kita ikut ibadah bersama-sama pada saat ini. Nah, kalau semuanya sudah siap beribadah, kita memulai ibadah kita bersama-sama, kita angkat satu pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Semuanya kita bernyanyi dengan sukacita, kita memuji Tuhan bersama-sama. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkai. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. tepuk tangan semua. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girang. Kita ulangi pujian kita, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ayo sekolah minggu semuanya kita berdiri, Laskar Kristus. Oke, semuanya berdiri sebelum kita masuk dalam doa fotum, kita memuji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. sekolah minggu semuanya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus sudah sangat baik kepada kami. Tuhan masih mengizinkan kami boleh ada sebagaimana adanya pada pagi hari ini. Dan sekarang ya Bapak, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan boleh bersama-sama dengan kami. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sidung. Oke adik-adik, kita akan terus memuji Tuhan. Kita menyanyi pujian hati yang gembira. Semua tepuk tangan. Hati
pujian kita. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, adik-adik, saya persilakan adik-adik untuk berdiri dan kita memuji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Jadi kita gerakkan badan kita hari ini. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, ayun ke depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat ke kanan, lompat ke kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Kita ulangi pujian kita. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, ayun ke depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, dilebarkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat ke kanan, lompat ke kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Oke, adik-adik masih tetap berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Berdiri yang bagus. Ya, kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi adik-adik masih tetap berdiri. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Pak Guru Esra. Namun sebelumnya itu kita menyanyi pujian Baca Kitab Suci. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kepada Pak Guru Esra dipersilakan. Oke, shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Ya, puji nama Tuhan, luar biasa. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Pujian dan syukur ya Tuhan, kami kembalikan kepadamu pada pagi ini untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua, di mana pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan siap mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon kepadamu biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu ini kami boleh mengerti, kami boleh pahami, guna kami pakai dalam kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik adik-adik, kita bersyukur pada saat ini anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, anak-anaknya boleh beribadah kepada Tuhan walaupun ada yang datang di gereja, ada yang beribadah di rumah. Baik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya telah persiapkan dalam Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasal 9, yuk buka Alkitabnya. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-41. Namun di sini kita akan membaca pasal ayat 1 sampai 13 saja. Oke, sudah dapat semua? Baik, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang kudus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Amin atas firman Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar firman Tuhan, sebuah tema mengalami kesembuhan. Mengalami kesembuhan. Nah adik-adik, dalam pembacaan kita saat ini kita akan belajar
seorang yang buta. Nah, siapa di sini yang pernah melihat orang buta? Ayo. Oh, ada yang melihatnya di televisi. Wah, ada yang melihatnya di jalan. Wah, kalau orang buta itu biasanya dia sedang melakukan apa? Wah, pasti ada yang mengemis, minta-minta pertolongan kepada orang lain, bantuan kepada orang lain. Tapi adik-adik, sekalipun dia buta, tapi kita melihat sekarang Tuhan juga memberikan yang terbaik kepada orang buta itu. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa main musik, bahkan ada yang bisa membuat sesuatu yang tidak bisa terbayangkan seperti bisa menggambar. Itu adalah hal yang luar biasa. Namun dalam firman Tuhan pada saat ini adik-adik sangat berbeda. Wah, sangat berbeda yang dialami oleh seorang buta dalam firman Tuhan yang kita dengar dan baca pada saat ini adik-adik. Nah, kenapa dia berbeda? Karena dia disebut orang buta pengemis. Wah, dia minta-minta begini, bantulah aku, kasihlah uangmu. Wah, dia kasih orang. Wah, suatu hari ada seorang tokoh yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah Yesus. Wah, Yesus ini akan ke Yerusalem bersama murid-muridnya. Wah, dia pergi bersama murid-muridnya ke Yerusalem karena pada saat itu adalah hari pertama atau hari Sabat atau yang kita sebut hari ini adalah hari Minggu. Nah, dia akan pergi ke Yerusalem. Wah, sementara dia berjalan-berjalan, wah tiba-tiba dia melihat seorang buta. Wah, dia melihat seorang buta. Akhirnya murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, siapakah yang berdosa? Apakah anak ini atau orang tuanya sehingga dia buta dari lahir? Wah, apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tidak, bukan orang tuanya yang salah, bukan juga anak ini yang salah, tetapi Tuhan bekerja di dalamnya. Wah, Tuhan sendiri yang bekerja di dalamnya. Tentunya ada rencana yang terbaik yang dimiliki Tuhan kepada si buta ini. Wah, karena Tuhan berkata di dalam ayat keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Wah, jadi pekerja Allah yang ada rencana yang terbaik bagi orang buta ini atau orang yang sedang mengemis yang disebutkan dalam firman Tuhan tadi. Ada rencana Tuhan yang baik bagi orang buta ini. Karena Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk apa-apa, tetapi Dia melayani. Selama Dia di dalam dunia, Dia adalah terang dunia di dalam kehidupan kita. Waktu itu Yesus meludahi tanah. Wah, Yesus meludahi tanah. Setelah Dia ludahi, Dia oleskan pada mata orang buta itu. Dia oleskan pada mata orang buta itu. Baru setelah Dia oleskan, orang buta ini disuruh pergi ke kolam membasuh matanya. Namanya kolam Siloam. Ya. Wah, kalau dipikir-pikir, Tuhan Yesus ini Maha Kuasa. Kenapa ludahi tanah lagi baru dioles-oles pada mata? Bukankah Dia Maha Kuasa tinggal berkata, terbukalah matamu, sembuhlah engkau. Kenapa harus diolesi tanah lagi, pergi lagi, membasuh lagi ke kolam? Kira-kira apa yang harus dilakukan Tuhan ini kepada orang buta? Wah, di sini adik-adik, kita akan belajar bahwa orang buta ini akan diuji imannya. Wah, diuji imannya apakah dia taat melakukan perintah Tuhan. Wah, apa yang terjadi pada orang buta ini? Wah, dia melakukan perintah Tuhan, dia pergi membasuh
matanya ke kolam Siloam. Wah dia basuh. Setelah dia basuh tentunya dia sudah sembuh seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Wah dia pastinya bersyukur karena dia sudah mengalami kesembuhan. Dia sudah melihat bahwa ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa, dinikmati dan tentunya bisa bersahabat dengan orang lain. Akhirnya dia balik. Wah ada tetangganya berkata, bukankah orang ini yang selalu mengemis? Wah ada juga yang berkata, benar ini adalah yang seorang buta yang selalu mengemis. Tetapi ada yang berkata, bukan, dia hanya mirip orang buta itu. Tetapi orang buta itu berkata, betul akulah yang mengemis itu, akulah orang buta yang sejak lahir itu yang selalu mengemis. Wah, lalu orang-orang itu berkata kepadanya, siapakah yang menyembuhkan engkau? Orang buta ini berkata, dia adalah Yesus yang menyembuhkan aku. Lalu orang-orang itu berkata kepadanya, di manakah Yesus itu? Di manakah orang itu? Tapi dia berkata, aku tidak tahu. Nah, dari pelajaran pada saat ini kita akan mengerti bagaimana Tuhan berperkara ajaib kepada seorang buta. Sekalipun dia buta, tetapi dia sudah menjadi berkat kepada orang lain. Buktinya apa? Dia buta, tetapi ketika dia sembuh, orang lain mengenal Tuhan Yesus. Dia bertanya-tanya, di manakah Tuhan Yesus itu? Tentunya orang perlu membutuhkan Tuhan, dia perlu juga kesembuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, semuanya pasti kita butuhkan di dalam kehidupan kita yang asalnya hanya daripada Tuhan. Dan karena Tuhan adalah sumber kesembuhan, Tuhan adalah penolong kita dalam kehidupan kita. Mari kita percayai setiap menghadapi pergumulan, mari kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka engkau akan selamat. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa kita, maka kita akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, terima kasih Kakak Esra. Pulpennya Kakak Esra jatuh. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama pada hari ini. Di mana mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menolong kita. Ketika kita sakit, pasti Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyi pujian, sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati,
karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Oke adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami bersyukur buat anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur bahwa kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan ini kiranya dapat kami pahami dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami bersyukur bahwa kami telah memberikan tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Berkati persembahan ini semoga dapat dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lanjut ibadah kami Tuhan pada hari ini, kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya persilakan adik-adik untuk berdiri, kita menyanyi pujian Yesus Sahabatku. Dan doa berkat sebentar dipimpin oleh Bapak Pendeta Aris Randan. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab pada hari ini Tuhan telah menolong anak-anak kami menyembah Tuhan, memuji-muji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya anak-anak kami akan diberkati dan anak-anak kami akan dituntun dengan kebenaran-Mu menjalani kehidupan sebagaimana yang berkenan di mata Tuhan. Dan akhirnya, anak-anakku yang kekasih, arahkanlah hati kamu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Oke, nah demikianlah ibadah kita pada hari ini. Ingat, jangan lupa jaga kesehatan. Ada pesan-pesannya Kakak Vivi? Ya, belajar di rumah saja dan tetap berdoa kepada Tuhan ya. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.